Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya mulai tahun 90-an, saya berkecimpung di dunia alat berat, di proyek-proyek, beberapa proyek di Indonesia, dari barat sampai timur. Tadi sekilas ada yang lihat di Timika, saya juga pernah sampai ke Timika. Kalau nama saya ini, Agus Susiantara, alamat saya di Jalan Mastrip di Surabaya, dengan nomor telepon 0852 592 44121. Kalau sekiranya Bapak-bapak atau Ibu-ibu atau saudara-saudara sekalian ada yang ingin konsultasi masalah alat berat, masalah pengoperasian alat berat, bisa saja langsung WA ke saya. Bisa menggunakan WA, bisa pakai alamat email, atau juga kalau di Facebook, ya karena saya masih muda, umur saya belum 60 tahun, masih muda, saya masih suka main media sosial, terutama kalau orang yang agak tua itu mainnya Facebook, kalau yang masih muda TikTok, tapi saya tidak pakai TikTok, saya hanya pakai IG saja. Sementara untuk pengalaman kerja saya dulu pernah menjadi guru di sebuah SMA di Yogyakarta. Awal pas lulus kuliah langsung jadi guru, kemudian saya hijrah ke Papua, kerja di beberapa perusahaan, di PT Buma Kumawa, di PT Modan Baru Sorong, kemudian di PT Petrosi, di Clough Engineering, di Trakindo Utama Kuala Kencana Timika, kemudian PT Kuala Persada, di Grip Feeder Teknik, Inamco Freya Jasa, dan sekarang terakhir saya sebagai instruktur teknik dan alat berat di beberapa lembaga pelatihan. Nah, untuk saat ini, kita akan berbicara sedikit tentang pentingnya penerapan K3 dalam pekerjaan pesawat angkat dan angkut. Mungkin teman-teman, saudara-saudara, maaf ya, saya selalu bicara dengan semua orang itu, saya bilang teman-teman, karena saya menganggap diri kita juga masih muda. Jadi saya anggap semuanya sama, kita berbeda hanya masalah umur, tapi kalau masalah yang lain-lain kita tetap sama. Mata tetap dua, kaki tetap dua. Nah, apa sih yang disebut pesawat? Kalau selama ini mungkin kita hanya menganggap kalau pesawat itu adalah yang ada kalau Jakarta di Soekarno-Hatta, di Surabaya di Juanda, kalau di Makassar Hasanuddin, atau di Timika Moses Kilangin. Sebenarnya yang dimaksud pesawat ini adalah terjemahan dari bahasa Inggris mesin, di mana pesawat ini adalah sebuah peralatan, sekumpulan komponen yang dibuat untuk pekerjaan tertentu. Sebagai contoh, kalau Anda mengendarai mobil itulah sebuah pesawat. Nah, pesawat sendiri di Indonesia terbagi ada dua, ada pesawat angkat dan ada pesawat angkut. Kalau kita tanya apa itu pesawat angkat, dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2020 yang dimaksud pesawat angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dipasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan atau menahan benda kerja dan atau muatan. Sementara untuk pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan atau orang secara horizontal, vertikal, diagonal dengan menggunakan kemudi, baik di dalam maupun di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi yang bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel, atau terus-menerus dengan menggunakan bahan bantuan ban atau rol atau rantai. Itu terjemahan secara peraturan. Mohon maaf ini saya baca lengkap karena memang begitu bunyinya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2020.
Jadi kalau yang dimaksud kalau dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 8 tahun 2020 ada 3 yang termaktub dalam peraturan tersebut. Yang pertama, di situ ada pesawat angkat seperti dongkrak, kren angkat, alat pengatur benda posisi kerja, kemudian personal platform, kemudian ada lagi pesawat angkut. Pesawat angkut yang berfungsi untuk memindahkan beban secara horizontal. Kalau pesawat angkat ini mengangkat secara vertikal, tapi untuk pesawat angkut adalah memindahkan beban secara horizontal. Yang pertama ada alat berat. Ada kereta, personal basket, truk, robotik, dan konveyor. Sementara yang terakhir, dalam Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2020, ada alat bantu angkat dan angkut. Ada sling, swivel bar, lifting beam, dan lain-lain. Permen Nomor 8 tahun 2020 ini adalah penyempurnaan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 85 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 tahun 2010. Di mana kalau Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 85 itu pesawat angkat dan angkut, kalau Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2010 adalah personel pesawat angkat dan angkut. Nah, dengan dianggap peraturan tersebut terlalu banyak, maka dijadikan satu, yakni Peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2020. Oke, kalau kita mengoperasikan pesawat angkat dan angkut, saya yakin Anda semua sudah memahami bahwa seseorang yang melakukan pengoperasian pesawat angkat dan angkut, ada yang menyebut sebagai pengemudi, yang lain juga menyebut sebagai operator. Nah, di sini saya tidak akan membahas apa itu pengemudi ataupun operator, tapi saya akan membahas bagaimana sih menjadi seorang operator yang profesional. Untuk menjadi seorang operator yang profesional, seseorang itu yang jelas pertama melakukan pelatihan. Pelatihan bisa di mana-mana. Mungkin Anda bisa berlatih sendiri secara otodidak. Yang kedua, pelatihan melalui lembaga-lembaga pemerintah, ataupun pelatihan melalui lembaga-lembaga swasta, LPK swasta, ataupun pelatihan melalui lembaga-lembaga atau perusahaan di mana Anda berlatih di dalamnya. Pelatihan, sayangnya di Indonesia proses pelatihan untuk pesawat angkat dan angkut dalam hal ini adalah alat berat masih sangat kurang. Saya beberapa kali melakukan pelatihan di Kalimantan Selatan, di Surabaya, di Kalimantan Utara, di Makassar, kemudian di Sumatera Utara, di daerah Tapanuli Selatan. Banyak di antara teman-teman itu yang menganggap untuk mencari pelatihan itu sangat susah. Yang ada adalah bagi teman-teman yang sudah bisa, ada namanya pembinaan. Tapi untuk pelatihan sangat susah. Nah, yang kedua, setelah pelatihan, seseorang yang sudah melakukan pelatihan akan memiliki keahlian. Tapi tentu saja keahlian itu akan belum cukup kalau belum ada ujian kompetensi. Maka setelah melakukan pelatihan, ada lagi sertifikasi kompetensi.
Dalam hal ini di Indonesia sudah berkembang sertifikasi kompetensi, ada lembaga sertifikasi kompetensi, ada LSP, di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian, untuk pengesahan bahwa Anda memang benar-benar seorang operator, di Indonesia sendiri ada yang namanya kartu lisensi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Norma K3, PNK3, Kementerian Tenaga Kerja. Disitulah lisensi seseorang ini mendapat izin untuk mengoperasikan sebuah unit alat berat di Indonesia. Itu untuk menjadi operator profesional. Nah, bagaimana sih sebenarnya operator profesional? Untuk menjadi seorang operator profesional sendiri, yang pertama adanya kebutuhan pekerjaan. Seseorang membutuhkan pekerjaan atau pekerjaan membutuhkan orang untuk bekerja. Yang kedua, di dalam sebuah pekerjaan tersebut ada user yang memiliki standar operating procedure atau SOP. Kemudian dari segi pemerintah atau government, pemerintah menerbitkan regulasi. Kalau di Indonesia ada lembaga namanya Kementerian Tenaga Kerja yang menerbitkan kartu lisensi. Itulah regulasinya. Atau yang untuk orang lapangan sering disebut dengan SIO. Namun itu semua tidak akan berhasil kalau tidak diimbangi yang pertama pengetahuan, skill, dan perilaku seorang operator. Jadi seorang operator itu perlu memiliki pengetahuan, knowledge, skill atau keterampilan, dan perilaku atau attitude. Tidak mungkin seorang akan menjadi operator kalau tidak memiliki pengetahuan. Tidak mungkin seorang operator kalau tidak memiliki skill. Bisa jadi seorang operator umurnya tidak akan panjang kalau perilaku selama menjadi operator dia tidak berperilaku dengan baik. Oke. Seorang operator yang bekerja, ya, kita tahu alat berat ini banyak sekali bahayanya. Kalau kita tilik di Indonesia ini, ya kebetulan saya menjadi anggota dari Crane Operator Club Indonesia, sebuah organisasi yang mewadahi operator-operator crane. Kecelakaan crane di Indonesia ini masih banyak, itu baru crane. Yang kedua, kecelakaan alat berat lain seperti eskavator, ada wheel loader, ada dump truck. Itu banyak sekali. Banyak teori yang berpikir yang melihat apa itu kecelakaan. Yang pertama, teori terjadinya kecelakaan adalah karena teori kebetulan. Jadi kecelakaan itu karena kebetulan. Jadi merupakan teori yang menyatakan bahwa kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan. Itu yang dianut bangsa Indonesia, bangsa kita ini banyak seperti ini. Mereka menganggap bahwa kecelakaan itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga tidak ada pola yang jelas dalam rangkaian peristiwa. Karena itu, karena kecelakaan tersebut memang hanya dianggap kebetulan. Yang kedua adalah teori kecenderungan kecelakaan atau accident prone theory.
Nah, pada pekerja tertentu lebih sering tertimpa kecelakaan karena sifat-sifat pribadi yang cenderung mengalami kecelakaan. Yang ketiga, ada teori 3 faktor utama yang menyebutkan bahwa kecelakaan adalah karena faktor lingkungan, faktor manusia atau pekerja, dan faktor alam. Itu teori 3 faktor utama. Yang keempat, ada teori 2 faktor di mana kecelakaan disebabkan oleh kondisi berbahaya dan tindakan atau perbuatan berbahaya. Kalau dalam teori K3 ada yang namanya unsafe condition dan ada unsafe action. Yakni kondisi tidak aman dan perbuatan yang tidak aman. Yang kelima adalah teori faktor manusia atau human factor. Di mana teori ini menekankan bahwa akhirnya semua kecelakaan kerja, baik langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh kesalahan manusia. Ada seorang ahli, mohon maaf, kalau tidak salah namanya H.W. Henry, yang mengembangkan teori terjadinya kecelakaan kerja yang sebenarnya merupakan rangkaian yang berkaitan satu dengan yang lain. Jadi ada satu dengan yang lain itu berangkai membentuk sebuah efek domino. Nah, di dalam pesawat angkat dan angkut, tentu saja juga sering ada kecelakaan. Saya sering menjumpai ada kecelakaan karena saya sering melakukan investigasi kecelakaan. Beberapa faktor penyebab kecelakaan pada pesawat angkat dan angkut. Yang pertama ini faktor manusia. Kecerobohan personal itu paling besar di Indonesia. Rilis dari ini bukan rilis, ini keterangan dari Direktur Jamsostek, Direktur Perencanaan Jamsostek, Bapak Sumarjono, pada 3 tahun yang lalu di tahun 2019 mengatakan bahwa kecelakaan yang karena kecerobohan personal di Indonesia ini sangat tinggi, mencapai hampir 97% kecelakaan karena kecerobohan personal. Betapa besarnya, hampir 97%. Yang kedua, karena faktor lingkungan fisik. Yang ketiga, kualitas kehidupan kerja yang rendah. Nah, apalagi seorang operator sudah personelnya ceroboh, lingkungan fisiknya kadang tidak memadai. Kalau Anda pernah beroperasi di pertambangan, daerahnya kadang-kadang kita rem tapi kendaraan masih bisa maju 100-200 meter karena faktor licin. Ataupun untuk di daerah-daerah lain, saya yakin kalau di pekerjaan pesawat angkat dan angkut ini memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar. Di Kalimantan Tengah, berapa eskavator sering tenggelam per tahunnya? Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kalau di Sumatera, berapa kendaraan yang terguling? Di Kalimantan Timur, berapa kendaraan yang mengalami crash? Bahkan untuk apalagi kecelakaan di jalan raya. Tapi maaf, di sini kami tidak membahas tentang kecelakaan di jalan raya.
Terus yang terakhir adalah kecenderungan terjadinya eksiden. Jadi ada sifat-sifat tertentu di Indonesia ini, mohon maaf, yang sepertinya kok membuat kecenderungan terjadinya eksiden. Seperti contoh, seorang operator kren di Indonesia, terutama operator kren yang sudah berpengalaman, itu akan mendorong kecenderungan terjadinya insiden. Pertama, setiap saat, setiap ganti shift, seorang operator ini harus melakukan pemeriksaan unitnya atau pre-inspection dengan mengisi pre-inspection checklist. Tapi terlalu banyak orang kita yang berusaha bekerja double. Pertama menjadi operator, yang kedua menjadi paranormal. Hanya duduk di kabin, tapi dia tahu kondisi. Kondisi oli bagus, hidrolik bagus, engine bagus, roda bagus. Padahal hanya duduk di kabin. Yang kedua, perilaku operator di Indonesia banyak yang ugal-ugalan. Terutama justru dilakukan oleh operator yang berpengalaman. Bahkan selama ini persentase karyawan yang operator yang kecelakaan tapi dengan jam kerja yang rendah itu justru sangat jarang. Jadi ada dua kemungkinan yang jarang terjadi kecelakaan. Yang pertama, operator jam terbangnya masih rendah, mungkin dia baru bekerja sebagai operator 1-3 tahun. Dan yang kedua, di atas 10 tahun itu justru aman. Tapi yang antara 3-10 tahun inilah yang banyak celaka. Karena pertama, mereka sudah menguasai pengoperasian unit. Kedua, kemungkinan karena faktor umur yang masih muda, mereka terlalu berani mengambil keputusan. Terus ketiga, masih ada beberapa di antara operator yang kurang mau belajar. Karena bagi bangsa kita, bagi orang kita, belajar adalah hal yang istimewa. Nah, semua itu sebenarnya akan saling terkait. Adanya teori domino. Jadi yang pertama ada silahkan baca sendiri, yakni pada orang yang keras kepala, mungkin mohon maaf, atau memiliki sifat tidak baik, bisa faktor keturunan, lingkungan. Yang kedua, fault of person, merupakan rangkaian dari faktor turunan dari lingkungan tersebut di atas yang menjurus pada tindakan yang salah dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga ada unsafe act. Bisa dikatakan juga mechanical hazard atau physical hazard. Bahwa tindakan berbahaya disertai bahaya mekanik dan fisik. Yang akan mengakibatkan atau membuat rangkaian dengan nomor 4 yakni eksiden. Yakni kecelakaan atau kejadian yang sudah menimbulkan kerugian. Atau terakhir menjadi injury yang mengakibatkan cedera atau luka maupun hal-hal lain. Nah, sebenarnya terbentuknya kecelakaan sendiri ada 3. Yang pertama adanya host.
ada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Dalam hal ini tenaga kerja adalah memiliki rasio terpapar oleh berbagai potensi bahaya yang ada. Yang kedua ada agent, yakni pekerjaan yang meliputi jenis pekerjaan, bisa juga beban kerja, dari jam kerja yang potensi menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, dan yang ketiga ada environment, yakni lingkungan yang terdapat di tempat kerja. Ya, bisa meliputi lingkungan fisik, kimiawi atau chemistry, lingkungan biologi, dan dapat menyebabkan kecelakaan. Bahkan lingkungan sosial pun bisa menjadikan penyebab kecelakaan. Banyaknya faktor kecelakaan di Indonesia ini beberapa ahli sudah menyimpulkan beberapa penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama adalah pelatihan yang kurang memadai. Kita tahu bagi seorang operator alat berat di Indonesia, karena belum ada satu lembaga resmi, satu lembaga formal yang mendidik calon operator, maka yang banyak di Indonesia adalah mereka belajar secara berada di dalam perusahaan, baik secara otodidak maupun mereka berlatih secara curi-curi. Bahkan menurut penuturan beberapa orang yang saya jumpai, terakhir saya bertanya itu saya lupa tanggalnya, tanggal 20-an di Manado. Kebetulan saya pelatihan alat berat di sana, di Manado, di Meres Seputan Mining. Saya tanya, Anda belajar mengoperasikan unit alat berat dari mana? Yang satu diajari teman, yang satu curi-curi. Terus saya tanya, apa resikonya? Mereka pintar menjawab, resikonya ada dua, Pak. Yang pertama, saya bisa atau saya dipecat. Nah, tentu kita tahu kalau pelatihan berlatih secara curi-curi tentu tidak akan sama dengan kalau berlatih secara terstruktur di lembaga formal. Makanya banyak operator di Indonesia ini karena pelatihan kurang memadai akhirnya timbul kecelakaan. Seperti misalnya pernah saya melihat beberapa ada operator membuka hose tanpa mematikan engine, kemudian terjadi semburan hose, efeknya adalah badannya terkena semburan oli hidrolik yang panas hingga melepuh. Dan lain-lain banyak sekali. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang tidak aman. Kelalaian inspeksi, pemeliharaan, desain mesin, proses pengoperasian tidak sesuai SOP, pengawasan tidak efektif, dan tingkah laku yang tidak aman, serta penyalahgunaan penggunaan. Contoh, penyalahgunaan penggunaan. Di sebuah proyek, sebuah site, orang menggunakan main lift untuk melewati pagar. Nah, akhirnya setelah lewat, dia harus lompat kembali. Sebenarnya kalau kita lihat kecelakaan ini ada yang pertama beban kerja, kapasitas kerja, dan lingkungan. Itu semua sangat mendukung. Bagaimana mencegahnya? Ya, tentu kita sudah tahu ada HIRAK, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Yang pertama ada Hazard Identification atau identifikasi bahaya. Kedua ada Risk Assessment, penilaian risiko, dan yang ketiga ada Risk Control atau pengendalian risiko.
Oke, ini mungkin saya skip karena Anda nanti bisa baca, tapi tips keselamatan untuk eh, kerja operator, tips keselamatan operator kerja operator mesin. Yang dimaksud mesin adalah pesawat tadi. Yang pertama menggunakan pakaian aman. Pakaian aman, terus tidak membuka pengaman, gunakan penutup rambut, tidak berdiri di depan benda berputar, menggunakan kacamata pengaman, gunakan pelindung tangan, matikan sumber listrik, hentikan pekerjaan saat rusak, perlindungan terhadap las, kerapian, tidak melakukan pembersihan dengan tangan terbuka, dan penggunaan pengaman dengan benar. Nah, di sini banyak sekali yang poin terakhir. Pengaman dipakai dengan benar. Dimanapun juga yang namanya pengaman, itu mesti tujuannya untuk mengamankan. Namun sayang, pengaman yang digunakan tersebut sering terasa tidak nyaman dalam tidak nyaman, makanya pengaman itu harus dipakai dengan benar. Kemudian yang utama ini jangan melakukan kabin sebagai tool room. Kita tahu seorang operator ini pasti memiliki keberanian. Yang kedua memiliki skill. Untuk menjadi seorang operator itu juga dia perlu keberanian, perlu skill. Dalam bahasa training operator alat berat ada bahasa seperti ini. Kalau takut jangan berani-berani, tapi kalau berani tidak usah takut-takut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi seorang operator jangan takut mati. Kalau takut mati lebih baik tidak usah hidup. Itu bahasa yang sering diucapkan oleh orang-orang yang memotivasi orang lain untuk menjadi seorang operator. Ya memang keberanian sendiri perlu didampingi dengan skill. Tidak hanya keberanian tapi perlu skill. Yang pertama, keberanian itu mendukung skill. Yang kedua, keberanian harus berlandaskan keselamatan supaya tidak terjadi eksiden. Terus keberanian bisa menjadi penyemangat, keberanian bisa menjadi tantangan, dan keberanian harus berlandaskan regulasi. Nah, ini. Terus bagaimana penerapan K3? Kalau kita sudah berani, sudah memiliki skill, bagaimana penerapannya dalam pekerjaan pesawat angkat dan angkut? Yang pertama tentu dari manajemen sendiri ada komitmen. Tapi saya yakin, dimanapun perusahaan tidak ada yang tidak berkomitmen. Rata-rata semua perusahaan sekarang sudah berkomitmen terhadap keselamatan kerja atau penerapan K3. Yang kedua, menerapkan peraturan dan prosedur di lokasi kerja. Melakukan komunikasi yang baik, kemudian melibatkan pekerja secara aktif, dan terakhir, ada pelatihan intensif. Terus bagaimana cara meningkatkan performa karyawan sendiri? Untuk meningkatkan performa karyawan,
ada beberapa hal yang perlu dilakukan ini untuk manajemen yang perlu dilakukan oleh pimpinan. Yang pertama, adanya program keselamatan kerja, membentuk sebuah lingkungan yang nyaman, kemudian menjadi pemimpin yang teladan, kemudian mengatur dalam senyap. Artinya seorang pemimpin dalam manajemen mengatur tidak harus dengan rame-rame atau dengan sampai heboh, tapi mengatur dengan cara senyap. Nah, alhamdulillah ini yang pernah saya gunakan waktu saya menjadi safety officer di sebuah perusahaan di Papua sana. Saya melakukan menegur karyawan yang melanggar aturan keselamatan dengan senyap. Tidak usah terlalu banyak menggunakan penalti, karena penalti justru akan membuat kita pihak manajemen dibenci oleh karyawan. Dengan pendekatan persuasif, maka karyawan akan mengikuti aturan keselamatan dengan baik dan benar, dan memberikan tanggung jawab serta kepercayaan pada si karyawan. Sementara untuk potensi bahayanya sendiri, alat berat itu apa saja? Nah, banyak. Tersengat, tumbang, terkena jatuhan material, tertimpa, terjepit, jatuh, tertabrak, terlindas. Nah, bagaimana tips aman supaya tidak ada kecelakaan? Ini tadi kan tersengat listrik, tumbang, terguling, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Ya, kita lakukan survei area. Pastikan telah dilakukan pengamatan dan inspeksi. Yang kedua, dalam hal survei area, sudah pengamatan dan inspeksi, adalah komunikasikan rencana pekerjaan. Ada plan. Kalau di rencana pengangkatan menggunakan alat berat kren, ada namanya lifting plan. Kalau dalam pekerjaan forklift ada moving plan. Kalau pada pekerjaan ekskavator ada namanya digging plan. Kalau di dalam pekerjaan yang lain, semua tetap ada perencanaan atau plan. Kemudian rencana kerja dikomunikasikan. Kemudian ada peserta, ada seorang spotter, ada izin kerja atau work permit, dan pastikan area kerjanya sudah aman. Kemudian kedua, persiapan sebelum operasi, ada pembersihan, pengisian checklist. Saat operasi bisa sambil beroperasi, seorang operator mendengarkan ada suara-suara yang mungkin terdengar aneh. Pastikan juga radio komunikasi dalam kondisi aktif. Setelah operasi, pikirkan parkir tempat yang datar dan aman, turunkan attachment atau implement dengan aman, bersihkan kabin. Maka tadi saya katakan, jangan gunakan kabin sebagai tool room. Kemudian matikan engine, periksa kembali ke semua sistem. Kemudian dalam situasi darurat, apa yang harus Anda lakukan? Mungkin ada kecelakaan, ada kebakaran, itu ada pedoman, ada pelatihan-pelatihannya. Nah, untuk pedoman dasar seorang operator, yang pertama sadar keselamatan, mengutamakan operasi yang aman, stamina yang cukup baik, kompeten dan terlatih, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi.
beroperasi dengan benar dan aman, paham dasar K3 beserta regulasi, memiliki sertifikat, dan selalu berhati-hati. Kemudian untuk standar pengoperasian, Anda bisa baca-baca ini. Kebetulan ini banyak sekali, tapi mohon maaf saya skip aja. Ini Anda bisa nanti baca-baca. Nah, tentu saja kita Mediatama sebagai lembaga pelatihan, kita akan selalu ingin Anda ini menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Tapi kita juga terbatas. Seorang operator itu tentu akan terbatas. Ada bahasa, sapi akan mengajarimu memakan rumput, kolibri mengajakmu menghisap nektar bunga, dan singa akan mengajakmu berburu rusa. Sebenarnya ini kalau di dalam pelatihan, ini sangat cocok. Karena apa? Kita harus melihat dulu seorang trainer, seorang instruktur seperti apa. Apabila seorang instruktur itu dia melatih dengan sesuai SOP, maka orang-orang yang dilatihnya juga akan ikut bekerja sesuai SOP. Tapi kalau seorang pelatih ini dalam melatih asal-asalan, tentu saja peserta yang dilatih juga nantinya dalam bekerja juga asal-asalan. Nah, kami di sini Mediatama, sebuah perusahaan pelatihan, bisa juga PJK 3, kami akan memberikan bagaimana Anda menjadi seorang operator yang betul-betul mengikuti aturan, seorang operator yang betul-betul kompeten. Makanya Anda kalau memang suatu saat Anda mau berlatih, pilih ada beberapa. Yang pertama, penyelenggaranya seperti apa? Yang kedua, biayanya masih terjangkau. Program trainingnya apa saja? Kemudian trainer atau instrukturnya seperti apa? Jangan sampai ada seorang instruktur mengajari forklift, tapi dia sendiri tidak bisa mengoperasikan forklift. Ini saya mengambil asumsi, guru bahasa Inggris itu pasti akan bisa bahasa Inggris. Guru matematika akan bisa matematika. Gurunya alat berat harus bisa mengoperasikan alat berat, bukan hanya tahu teori. Kemudian jujur dalam pelatihan, dan terakhir adanya after service. Setelah pelatihan harus ada after service, komunikasi terbangun antara pelatih dengan orang yang pernah dilatihnya, karena orang yang pernah berlatih pasti di lapangan dia akan menjumpai hal-hal yang sangat berbeda dengan pada saat berlatih di lapangan. Nah, sementara untuk fakta seorang operator, yang pertama, calon operator itu lebih senang terampilnya daripada belajar teori. Operator melihat perbuatan trainernya. Makanya saya katakan, sapi akan mengajari sapi akan mengajarimu untuk memakan rumput. Tidak pernah sapi itu memakan daging, karena sapi adalah herbivora. Maka operator akan melihat perbuatan pelatihnya, seperti apa yang dilakukan oleh pelatihnya. Kemudian memerlukan keberanian, dan terakhir
melakukan trial atau percobaan. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi program pelatihan. Yang pertama, lokasi pelatihan, kondisi sosial masyarakat, psikologi, kemudian keahlian dan skill trainernya. Nah, karena akan sangat berbeda antara pelatihan yang dilakukan atas bimbingan trainer berpengalaman ataupun belajar sendiri di lapangan dengan cara curi-curi. Itu tadi yang saya sampaikan, hanya sekelumit saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda chat di Q&A, bisa juga hubungi Pak Denny atau Pak Arif. Silahkan. Demikian waktu saya kembalikan kepada Pak Arif dari Jakarta. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Susiantara. Oke, baik. Luar biasa teman-teman semuanya. Ini sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A ya Pak Denny dan juga Pak Agus. Buat teman-teman yang mau bertanya silakan melalui kolom Q&A. Tapi sebelum kita membahas tentang pertanyaan yang sudah masuk, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu terkait apa aja yang ada di Media Tama, pelatihan apa saja dan apa aja promonya. Nah, ini dia. Sebelum itu jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny karena di sini ada berbagai video-video tentang K3 dan juga rekaman-rekaman kolega setiap minggunya akan kita upload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Denny. Kemudian ini dia selanjutnya kita mulai dari perpanjangan dan lisensi SKP. Silakan Pak Denny. Oke, luar biasa ya kita hari ini, banyak sekali materi yang bisa kita serap. Ini juga saya akan berkonsultasi juga nih sama Pak Agus nih. Ini menarik banget nih teman-teman semua ya mengenai angkat-angkut ini, luar biasa nih. Banyak sekali sebenarnya di otak saya nih mau ditanyain sama Pak Agus nih ya nanti ya. Oke, ada informasi dulu nih buat Bapak Ibu semua teman-teman yang punya SKP dan lisensi, jangan sampai habis lebih dari 1 tahun karena harus refreshment. Nah, ajukan untuk perpanjangan bagi teman-teman yang punya SKP ahli K3 umum. Ada paket nih, promonya hanya 1,499. Dan kalau teman-teman punya lisensi apapun itu, ahli muda K3 konstruksi, supervisor perancas, CEO alat berat, damkardi, teknisi K3 listrik, perpanjang ya. Ya, ini ada promonya nih teman-teman semua, hanya 999.000 saja. Nah, kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin sertifikasi SMK 3, kita juga ada paket nih teman-teman. Kalau teman-teman kontraktor konstruksi hanya 19,5 juta saja, tapi kalau perusahaan teman-teman pabrik hanya 24,5 juta saja, perusahaan teman-teman bisa tersertifikasi SMK 3. Pak, bagaimana kalau mau saya langsung dapat 4, Pak? 9.001, 14.000, 45.001, dan SMK 3. Nah, kita juga ada paket nih untuk kontraktor konstruksi hanya 45 juta saja. Teman-teman sudah dapat 4 sertifikasi perusahaannya ya, sehingga perusahaannya bisa ikut tender. Nah, kalau teman-teman ingin ikut ya, ingin berkecimpung di dunia K3 atau pengen terjun di dunia K3, apalagi teman-teman punya pendidikan D3, ikut yang ahli K3 umum nih. Kita ada promo diskon nih teman-teman semua ya. Hanya 3 jutaan saja nih teman-teman. Lalu kalau sudah punya, nah ini kalau misalkan pendidikannya SMA atau SMK, ikut yang versinya ahli K3 muda BNSP. Kalau teman-teman sudah punya sertifikat ahli K3 umum, lanjutin ke auditor SMK 3. Kenapa? Karena yang auditor ini harga sangat terjangkau sekali teman-teman semua ya. Ini saya langsung nih yang membimbing teman-teman semua untuk jadi auditor SMK 3. Tapi ingat, ingin ikut auditor ini harus ahli K3 umum dulu. Lanjut berikutnya. Nah, kalau teman-teman kerjanya di bidang kelistrikan, nah harus punya nih certified di teknisi K3 listrik. Kalau misalkan pendidikannya SMA atau SMK. Cuma kalau misalkan pendidikannya D3, ikut yang ahli K3 listrik ya. Nanti kita ada praktek juga nih bagaimana kita dapat melakukan uji riksa, pemeriksaan dan pengujian terhadap alat-alat kelistrikan seperti genset, panel listrik, nyala petir dan lain-lain. Kalau teman-teman semua kerjanya di sektor konstruksi, nah harus punya nih ya
ahli muda K3 konstruksi. Ini juga diperlukan ya, karena kalau misalkan teman-teman kerja di kontraktor, ini juga nih pasti akan diminta nih teman-teman. Kalau teman-teman melakukan pengawasan terhadap perancah, ini juga harus punya certified di supervisor perancah ya, pengawasan dan perencanaan. Tapi kalau kita hanya memasang dan membongkar perancah, cukup yang teknisi K3 perancah saja. Ini juga ada nih potongan diskon 100.000 dan potongan diskon yang lain sekitar 1 jutaan ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, tarif. Oke. Kalau teman-teman semua ikut di tim tanggap darurat, teman-teman harus juga ikut petugas peran kebakaran nih ya. Ini juga penting nih teman-teman, hanya 2 jutaan saja, dan ada satu lagi yaitu petugas P3K. Dan ingat teman-teman semua, kita ada fasilitas tambahan kalau teman-teman alumni dari Mediatama, ada kartu flash dari BCA ya. Lalu berikutnya, kalau teman-teman kerja di ketinggian, nah kalau kerja di ketinggiannya masih berdiri di atas sebuah platform seperti perancah, teman-teman harus wajib ikut TKBT tingkat 2 namanya. Tapi kalau sudah kita berakses tali, bergelantungan seperti di tower-tower, teman-teman ikut yang TKPK tingkat 1. Ini penting nih teman-teman, pasti nanti diminta nih pada saat teman-teman ada di lapangan, harus punya certified ini dan lisensinya yang paling penting juga. Nah, ini dia yang kita akan bicarakan hari ini ya, mengenai angkat angkut. Salah satunya adalah forklift. Nah, teman-teman, salah satu kewajiban teman-teman operator harus punya lisensi forklift atau CEO forklift. Kita akan berbicara juga, berdiskusi juga. Ini banyak sekali nih forklift ya, lisensi yang palsu. Bagaimana sih kita tahu lisensi forklift yang palsu itu? Kita akan bahas nanti ya. Nah, ini dia juga teman-teman, kalau teman-teman ikut pelatihan di Mediatama, ini ada ATK yang teman-teman akan dapat. Tapi ini ATK-nya tidak semua pelatihan dapat ini, tapi hanya pelatihan-pelatihan tertentu saja. Contoh misalkan lencana. Lencana itu hanya untuk ahli K3 umum. Lalu misalkan ada modul ahli K3 listrik, ada baju kemeja. Nah, baju kemeja semua dapat ya teman-teman yang warna merah ya, tapi untuk auditor yang warna putih. Dan yang paling penting, yang tidak ada di PJK 3 lain apa? Kita punya kartu flash BCA. Sebagai alumni, teman-teman bisa belanja ataupun menggunakannya di tol dan tempat-tempat lain ya. Kalau teman-teman pengen beli langsung, Pak, saya pengen langsung beli, Pak. Kita buka juga nih ya ATK tadi di Mediatama Online Shop. Teman-teman bisa masuk ke Tokopedia, termasuk jaket yang saya gunakan ini. Nah, ini dia yang tadi Pak Agus bilang juga, Mediatama itu punya after sales service. Selain aplikasi Mika Pro, teman-teman bisa akses ya untuk regulasi, modul-modul, video-video pelatihan K3. Nah, Mediatama juga ada aplikasi terbaru atau platform terbaru namanya Milea, Mediatama Learning Academy. Nah, bagi teman-teman semua yang misalkan, Pak, saya pengen pelatihan ISO 9001, 45001 tentang tambang, K3 rumah sakit, dan lain-lain, teman-teman bisa masuk sini nih, milea.app. Cari di browsernya ya, di Chrome atau di Mozilla, milea.app. Mediatama Learning Academy. Oke, silakan Pak Arif dilanjutin. Oke, nah untuk teman-teman yang sedang mencari kerja, Mediatama juga menghadirkan buat teman-teman bisa mencari pekerjaan. Silakan masuk aja ke website www.mediatama.co.id. Nanti di sini ada menu karir. Jadi teman-teman nanti ketika buka websitenya ada menu karir dan sudah ada ratusan lowongan pekerjaan di bidang K3 yang teman-teman bisa melamar di sini. Jadi buat teman-teman silahkan yang sedang mencari pekerjaan nanti tinggal search aja, bisa dipilih by kotanya ada di mana, dan nanti langsung silahkan dimasukkan aja CV-nya. Nah untuk CV teman-teman jangan khawatir, Mika Pro ada menu untuk membuat CV online. Dan ini teman-teman gampang banget cara buatnya, silahkan langsung klik menu buat CV online dan diisi aja langsung satu persatu kolom-kolomnya. Lalu tinggal masukin lagi untuk riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan skillnya berupa PDF. Dan nanti tinggal langsung klik next, kemudian pilih template-nya sesuai dengan keinginan teman-teman. Lalu untuk unduhnya ada di menu profile, kemudian unduh CV. Langsung CV sudah bisa di-download dan juga disebar melalui semua
tempat lowongan pekerjaan. Nah, teman-teman, gampang juga nih bisa mendapatkan uang saku sampai dengan 3 juta per bulan. Gampang, langsung aja masuk ke dalam pasukan reseller Mediatama menggunakan sistem referral. Di setiap akun Mika Pro, teman-teman, ada menu referral. Nah, menu referral kalau dibuka akan muncul seperti ini. Ada kode referral. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah ketika ada teman kita yang ingin ikut pelatihan, bisa masukin aja kode referral ke dalam aplikasi Mika Pro teman kita yang ingin mengikuti pelatihan di Mediatama. Nanti teman-teman bisa mendapatkan 5% dari harga pelatihannya ya. Dan ini teman-teman bisa ditarik saldonya ketika sudah mencapai 1,3 juta. Jadi teman-teman bisa ditabung dulu, silakan nanti bisa dimanfaatkan untuk aplikasi Mika Pro-nya. Dan juga untuk share gampang juga, langsung aja pilih pelatihan yang teman-teman ingin share, lalu klik tombol share yang ada di sebelah logo WhatsApp. Tinggal diklik, nanti bisa dipilih mau di-share ke Facebook, Twitter, Telegram, ataupun WhatsApp. Tinggal diklik, misalkan contoh ke WhatsApp, nanti otomatis akan muncul linknya dan juga kode referral. Jangan lupa ya untuk memasukkan kode referral punya kita sendiri, supaya teman kita yang mendaftar mendapatkan potongan 100.000 dan kita mendapatkan uang sebesar 5% dari harga penjualan trainingnya. Menarik ya. Oke, jika ada yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi Kemenaker RI, BNSP, ataupun in-house training, bisa hubungi 021 2254 5432 atau 021 2126 3820 atau bisa juga WhatsApp di Mbak Risma 0815 3261 5243 atau Mbak Soka 0878 84 kali 079. Pastikan teman-teman sudah memfollow akun Instagram Mediatama, @Mediatama, Facebook Tama Mediatama Sertifikasi, dan juga YouTube Kacik Deni, dan juga TikTok di Kacik Deni. Oke, nah buat teman-teman yang ingin kerjasama sebagai sponsor produk-produk K3 seperti Apar, P3K, APD, bisa hubungi kami di 021 2254 5432. Menariknya lagi adalah buat teman-teman yang ingin sharing ilmu seperti Pak Agus Susiantara hari ini dan mendapatkan passive income di Kolega, kami membuka kesempatan buat teman-teman instruktur bergabung di komunitas Instruktur Mediatama 2022. Silakan hubungi 0878 7346 1230. Oke, itu dia informasi buat teman-teman semuanya. Pak Denny dan juga Pak Agus, silakan untuk dijawab pertanyaan yang sudah masuk. Oke, lanjut ya kita ke pertanyaan Q&A. Baiklah, ini Pak Agus banyak sekali pertanyaan. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan di sini yang mungkin sangat relate sekali dengan topik kita hari ini. Pertanyaannya ini ada sama nih Pak Christian sama Pak Suminar nih ya. Mengenai SEO. Nah, ini juga banyak sekali informasi yang beredar di lapangan itu. Sebenarnya SEO operator alat berat itu dikeluarkan oleh Kemenaker Pusat atau Disnaker nih Pak. Karena di daerah itu ada juga Disnaker yang mengeluarkan SEO nih Pak. Silakan Pak. Oke, buat teman-teman Pak Christian sama yang satu tadi, untuk SEO atau surat izin operator, satu-satunya lembaga di Indonesia yang mengeluarkan SEO adalah Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atau Kemenaker Pusat. Di dalamnya adalah Direktorat Pembinaan Norma K3 atau PNK3. Dasar hukumnya adalah yang baru adalah Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020, dan apabila ada SEO yang diterbitkan oleh Disnaker atau di daerah, itu boleh dikatakan palsu. Dan yang kedua, SEO itu bisa dicek keasliannya melalui website dengan memasukkan, Anda buka di teman-k3.id, buka di situ, nanti akan ada, Anda tinggal memasukkan nama serta tanggal lahir, akan diperoleh akan dilihat SEO ini benar-benar valid atau tidak. Oke, jadi gitu ya Pak Christian sama Pak Suminar. Jadi SEO lisensi itu hanya dikeluarkan Kementerian Pusat. Jadi kalau ada Disnaker yang mengeluarkan, coba tanya sama Disnakernya sesuai dengan regulasi enggak. Jangan-jangan ada oknum saja dari Disnaker tersebut yang berani mengeluarkan itu. Coba diklarifikasi lagi ya. Oke, berikutnya Pak, pertanyaan kedua.
bagaimana cara mendapatkan SIO? Ada nggak batasan umur nih Pak? Ya, mengenai usia, fisik, ataupun yang lain nih Pak untuk dapatin SIO itu sendiri? Untuk batasan, yang pertama batasan usia, yang ada hanyalah batasan usia minimal 19 tahun untuk beberapa unit tertentu. Kemudian batasan minimal 19 tahun, terus batasan maksimal sampai sekarang belum ada. Sementara untuk batasan kesehatan, dalam setiap permohonan kartu lisensi, itu selalu harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter yang diakui oleh pemerintah. Itu saja. Wah, gitu ya teman-teman semua ya. Nah, jadi kalau teman-teman semua pengen dapat SIO, satu tadi sudah dipastikan oleh Pak Agus, pastikan di teman K3, pilih dulu PJ K3 yang memiliki izin atau SKP-nya ya. Ya. Yang kedua, ikutin pelatihannya ya. Ikutin Ya. pelatihannya, nanti teman-teman dapat suket namanya, bukan bukan sertifikat gitu ya Pak Agus ya, tapi Ya, betul. suket. Lalu nanti teman-teman dapat lisensi atau SIO. Tapi yang pasti wajib ikut ujian dulu di teman K3. Nanti teman-teman kalau sudah dapat, teman-teman bisa scan barcode-nya tadi, langsung muncul datanya. Jadi kayak gitu ya teman-teman semua ya. Jadi mengenai batasan umur juga tadi ya, batasan umur minimum ya Pak ya, 19 Ya, tahun, betul. dan untuk maksimumnya tidak dibuat, tidak ada di regulasi gitu ya Pak ya. Ya. Oke, lanjut. Terkait dengan inspeksi. Saya mau dari Pak Husen nih Pak. Saya mau bertanya perihal crane yang tidak pernah diinspeksi digunakan di lokasi karena harga rentalnya yang lebih murah. Apakah itu menyalahi aturan yang berlaku nih Pak? Silakan Pak. Nah, saya hanya bicara regulasi saja ya. Menurut regulasi, sebuah pesawat angkat dan angkut harus diinspeksi. Yang pertama, apabila barang itu baru, maka pada saat baru dia diinspeksi dan inspeksi ulang inspeksi pertama berlaku 2 tahun. Dan kemudian setiap tahun harus direinspeksi. Tapi kalau perusahaan itu belinya second, maka harus langsung diadakan inspeksi setiap tahun oleh pegawai pengawas bersama-sama petugas riksa uji. Nah, itu menurut aturan dari Kemenaker juga. Jadi kalau unit itu masih baru buka bungkus, itu riksa uji pertama berlaku 2 tahun, selanjutnya setiap 1 tahun. Nah, kalau bukan buka bungkus itu setiap tahun. Jadi secara umum riksa uji dilakukan 1 tahun 1 kali. Nah, ini tidak kami tidak melihat apakah itu nanti lolos atau tidak. Seperti itu saja. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua ya, mengenai inspeksi kita harus mengacu lagi ke Permenaker 8 2020. Pak, ini juga ada pertanyaan yang masuk ke WA saya juga nih Pak, terkait dengan uji riksa ini Pak. Misalkan uji riksanya itu terhadap alat berat yang mobile seperti eksavator Pak, ya. Nah, apakah misalkan eksavator itu misalkan dari Tangerang pindah ke Jakarta, apakah uji riksanya ya yang tadinya dilakukan di Tangerang diuji riksa juga di Jakarta Pak mengenai alat yang bergerak tadi Pak, alat angkat angkut yang bergerak yang mobile. Gimana Pak jawabannya? Silakan Pak. Nah, ini agak kesulitan juga saya menjawabnya. Karena ada beberapa daerah yang mewajibkan riksa uji ulang, tapi secara umum riksa uji itu berlaku seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Walaupun ada beberapa daerah membuat peraturan daerah harus melakukan riksa uji di daerah masing-masing. Mungkin Pak Denny mungkin lebih paham kalau masalah riksa uji tentang seperti itu. Tapi sependek sepengetahuan saya, riksa uji itu berlaku secara nasional, tapi ada beberapa daerah yang menerbitkan peraturan daerah yang harus melakukan riksa uji ulang. Ya, ini sebenarnya dilema juga nih Pak di beberapa perusahaan khususnya kontraktor nih Pak. Banyak teman-teman saya kan di kontraktor nih.
tanya ke saya sama seperti jawabannya Pak Agus nih Pak. Saya bilang, itu sebenarnya kalau uji riksa 1 kali aja di tempat daerahnya. Cuma balik lagi ya kan, di suatu daerah ada perdanya sendiri, ketika dia berpindah, ya itu harus diuji riksa lagi. Jadi ada wasting money juga nih Pak. Jadi menghambur-hamburkan uang juga nih mengenai ini. Kecuali saya bilang kalau tower crane, karena tower crane kan ditanam di tanah, walaupun masih dalam satu provinsi, saya bilang itu wajib Pak diuji riksa. Tapi kalau untuk alat yang bergerak, nah ini saya setuju sama Pak Agus nih, gitu ya Pak. Ini banyak Pak terjadi di lapangan Karena Pak. saya Kayak gitu, Pak. menjumpai beberapa unit, contoh ya, waktu Iya, kami membawa unit dari Kalimantan Timur ke Sumatera Utara. iya. Sudah diriksa Iya. uji di Kalimantan Timur, ternyata di Sumatera Utara ada peraturan daerah yang mewajibkan Iya. periksa uji di daerah tersebut. Iya. Jadi gimana nih Pak, kalau kita user nih Pak, ya apa yang harus kita lakukan? Berarti kan kita harus ngikutin perda di sebuah daerah itu Pak ya. Betul. Jadi mohon Jadi maaf itu ya, kalau itu teman-teman jawaban semua ya. itu tidak akan bisa memuaskan. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Jadi balik lagi ke user dan perdanya masing-masing gitu ya. Oke, nanti kita tanyakan langsung ke regulator ya Pak ya. Ke pemerintahnya langsung. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, ini dari Pak Ibu Sulis Setiawati. Untuk jenis alat berat ekskavator, apakah boleh digunakan untuk mengangkat suatu benda atau lifting, dan apakah ada undang-undang atau regulasinya? Nah, ini sebenarnya saya bisa jawab nih, tapi Pak Agus Ya, aja nih yang bisa langsung silakan. jawab nih. Silakan. Ya, Nah. Bapak aja Pak, silakan Pak. Oke. Untuk Ibu Sulis, alat berat ekskavator apakah boleh digunakan untuk mengangkat suatu benda atau lifting? Secara regulasi, ekskavator namanya ekskavator, fungsinya adalah untuk ekskavasi atau penggalian. Nah, kalau sebuah ekskavator mau digunakan untuk pengangkatan, nah untuk pengangkatan itu ada syaratnya, yakni adanya load chart atau tabel beban. Kalau memang ekskavator tersebut dilengkapi dengan load chart, saya pernah menjumpai beberapa tahun lalu saya menjumpai ada sebuah ekskavator dengan merek tertentu, maaf saya tidak mau sebutkan mereknya, di situ dilengkapi ada load chart-nya. Nah, kalau ada load chart seperti itu, yang pertama ada load chart, yang kedua ada lifting lifting appliance. Nah, jadi di belakang dipasangnya ada lifting appliance, jadi itu bisa digunakan. Tapi apabila kedua tersebut tidak dimiliki, maka mohon maaf, saya katakan lebih baik jangan. Oke, jadi gitu ya teman-teman yang punya ekskavator, ya tolong ya ekskavatornya digunakan benar-benar untuk menggaruk gitu ya. Kadang banyak fungsi juga Pak, kadang juga jadi ini Pak, jadi apa hammer itu loh Pak, yang untuk menekan Ya, itu ya. Betul. Ya. Kayak gitu juga. Ada untuk manusia juga gitu kan ya. Ada juga untuk mengangkat juga dikaitin di sininya kayak gitu Pak. Dimodifikasi ya, padahal itu nggak boleh gitu ya Pak Agus ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu semua, misalkan nih mengenai Pak Radif, nih pertanyaan menarik juga nih. Bagaimana pengendalian risiko kecelakaan alat angkat angkut? Salah satunya adalah menentukan nilai terkait dengan safety factor pada saat lifting pengoperasian alat angkut crane. Ya, bagaimana kita bisa menentukan nilai safety factor itu sendiri, Pak? Secara umum perhitungan itu kayak gimana sih, Pak? Nah, gitu, Pak. Mungkin load safety-nya kali, Pak ya, misalkan sekian ton bisa diangkat sekian ton, nah gitu, Pak. Boleh, Pak, silakan sharing, Pak. Mengenai crane. Untuk pengendalian risiko yang utama adalah seperti tadi saya katakan, pengendalian risiko sebuah pekerjaan itu 80% ditentukan oleh planning-nya, perencanaannya. Jadi yang pertama, kalau kita melakukan pengangkatan dengan sebuah crane, itu ada namanya lifting plan. Kalau forklift ada moving plan. Kalau ekskavator ada digging plan. Jadi plan-plan itu ya yang menentukan 80% keberhasilan. Yang kedua,
Nilai safety factor, ya saya mohon maaf saya kurang paham nilai safety factor pada proses lifting. Yang dimaksud safety factor yang di mana? Karena safety factor adalah faktor yang mempengaruhi proses pengangkatan. Misalkan ini hanya berlaku untuk sling, untuk rantai, untuk alat bantu angkat yang lain. Itu untuk mereka yang memiliki safety factor. Misalkan kalau tali kawat baja memiliki safety factor yang pertama safety factor 3, itu untuk tali diam, safety factor 3,5 untuk tali berjalan dan lain-lain, 5 untuk sling. Nah, nilai safety factor tersebut tidak bisa kita tentukan dengan rumus. Kalau Anda mempertanyakan safety factor, kembali saya bertanya, kalau kita ingin mengetahui luas sebuah lingkaran kan ada rumusnya, pi r kuadrat, di mana pi adalah 22/7. Mengapa kok 22/7 nilai pi itu? Nah, seperti itu juga safety factor ini tentu saja saya tidak akan bisa menjawab. Mohon maaf. Oke, gitu ya Pak Radif ya. Yang pasti alat angkat angkutnya itu harus dicek dulu kemampuan dari si alat angkat angkutnya sendiri. Mungkin dari hasil uji riksa itu dari usianya sebenarnya bisa juga mempengaruhi kekuatan untuk mengangkatnya ya Pak ya. Misalkan forklift awalnya 5 ton bisa jadi ketika udah usia 10 atau 15 tahun bisa jadi 4 ton gitu ya Pak ya. Betul, betul. Mungkin nggak kayak gitu? Berdasar inspeksi, bisa, hasil ya? inspeksi. Ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai hasil inspeksi atau uji riksa itu hanya sekedar selembaran kertas berita acara doang, tapi benar-benar harus diperhatikan isinya, dan kita harus tahu nih sebenarnya kekuatan dari alat kita itu untuk mengangkat atau mengangkut itu sisa berapa nih kekuatannya gitu ya Pak ya. Oke, lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya mengenai Pak Irfan Irianto. Nah ini safety behavior nih Pak. Bagaimana meyakinkan para operator, khususnya crane, untuk menstop pekerjaan pengangkatan kalau melihat ada potensi bahaya, misalkan nih rigger yang tidak pakai sarung tangan, ya, atau lebih ekstrim lagi, misalkan single crane tapi menggunakan tagline. Nah, silakan Pak. Nah, safety behavior operator. Untuk safety behavior, terus terang ini susah sekali di lapangan. Ini saya sejak tahun 90-an menjadi seorang operator. Kebetulan saya paling lama jadi operator crane. Memang untuk meyakinkan menstop pekerjaan karena melihat potensi bahaya itu sangat-sangat susah. Namun itu bisa dilakukan asal yang pertama, seorang operator harus berani menegur. Yang kedua, untuk menegur dia harus memiliki pengetahuan. Yang ketiga, cara menegur dengan cara persuasif. Nah, ini sebuah contoh. Ini belum saya pernah lakukan. Seorang kebetulan saya tidak menegur operator, yang saya jelas saja. Suatu ketika saya menjadi safety officer, saya melihat ada tukang las tidak pakai masker. Bagaimana saya, kalau secara aturan saya bisa langsung memberinya SP1, surat peringatan 1 atau warning 1. Tapi yang saya lakukan adalah saya tepuk, saya bentak dia, kerja terus dari tadi, ayo ngerokok-ngerokok. Sambil saya tawarkan sebuah pisang goreng. Seseorang menawarkan pisang goreng, dianggapnya mesti ramah. Tapi di situ saya mengata-ngatainya sambil dalam bahasa agak kasar karena bahasa lapangan, sambil memaki bahwa dia harus menggunakan alat perlindungan, masker, dan itu tujuannya untuk anak istri. Tapi cara yang saya lakukan adalah sambil kita merokok bersama, sambil kita makan bersama. Jadi dia tidak merasa bahwa saya ini marah, tapi insya Allah di waktu yang kemudian tanpa melihat saya pun dia akan menyadari bahwa penggunaan peralatan keselamatan, alat pelindung diri atau
alat pelindung diri itu memang tujuannya untuk melindungi diri dan pekerjaannya. Yang penting, pertama jangan sampai membuat tersinggung. Yang kedua, dilakukan secara humanis. Yang kemudian dilakukan dengan bahasa yang bisa menyentuh nuraninya. Dan ini yang perlu. Nah, kebanyakan banyak petugas-petugas atau karyawan di Departemen Safety, bahasa inilah, pemilihan kosakata ini yang kemungkinan perlu dipelajari. Itu saja jawaban Ya. saya. Oke, jadi communication skill intinya Pak ya, terkait Ya. dengan pekerja, apalagi pekerja lapangan. Termasuk saya pribadi nih Pak, saya tetap berusaha nih Pak, berbicara sama teman-teman anak-anak Gen Z itu seperti saya anak milenial tuh rada susah juga nih Pak ya. Kadang dibilangin gitu kan ya, dicuekin kayak gitu Pak. Aduh, repot juga nih Pak. Kan tim saya banyak anak-anak Gen Z nih Pak. Apalagi Apalagi yang teman-teman di lapangan ya. seumur saya. Apalagi seumur saya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini dari luar negeri nih, dari Timor Leste, ya, dari Pak Dili Sores, ya, ini sering ikut webinar kita terus nih Pak. Dia bertanya mengenai elevator atau lift nih. Setiap kali diservis hanya beberapa bulan saja itu kembali tidak beroperasi optimal. Termasuk juga gondola nih, kalau sudah rusak itu tidak beroperasi nih. Sulit sekali untuk desmobilisasi atau pembongkaran nih Pak dari ketinggian atau rooftop. Ini menurut Bapak gimana nih Pak untuk misalkan ada alat yang sering rusak atau sering ini, tapi alat tersebut harus diturunin atau kita harus mobilisasi. Ini mungkin Bapak punya pengalaman Pak, boleh sharing Pak? Untuk ini dari Pak Dili Dili. Suarez. Oh, memang ini di Timor Leste ya. Namanya Betul, Dili. dari Timor Leste, ini alumni. Alumni Media Kebetulan Tama. saya ya, baru 2 bulan yang lalu juga dari Dili. Iya. Untuk ada elevator lift, tapi setiap kali diservis hanya beberapa bulan tidak bisa beroperasi kembali secara optimal. Ada beberapa faktor sebuah lift itu tidak beroperasi secara optimal. Yang pertama adalah faktor penggunaan, kemungkinan terlalu sering overload. Yang kedua, faktor pemeliharaan, kemungkinan pemeliharaannya kurang atau perawatannya. Kemudian faktor alam. Nah, ini yang sering tidak diduga dan tidak dinyana. Faktor alam ternyata sangat berpengaruh, yakni kelembaban. Faktor kelembaban ini sering mengakibatkan kerusakan. Contoh di Menara Nestle di Jakarta dulu pernah terjadi liftnya jatuh ternyata karena faktor kelembaban. Terus kemudian dan yang terutama adalah maintenance sebenarnya. Kalau kita sudah menjumpai penggunaannya bisa dikatakan over, sebuah unit itu kalau dioperasikan lebih dari 200 jam per bulan, itu berarti sudah harus dilakukan pemeriksaan setiap hari. Kalau lebih dari 200 jam per bulan, kalau kurang dari 50 jam per bulan itu boleh jarang diperiksa. Kalau kalau penggunaan 50 sampai 200 jam per bulan itu adalah middle atau penggunaan menengah. Nah, kalau di atas 200 jam per bulan itu berarti penggunaan padat dan harus dilakukan pemeriksaan pemeriksaan pertama sebelum dioperasikan. Jadi pagi-pagi sebelum digunakan, sebelum start itu harus dilakukan pemeriksaan, kemudian lakukan lagi pemeriksaan mingguan atau yang scheduled maintenance, harus ada schedule maintenance, misalkan seminggu sekali untuk peralatan-peralatan yang penggunaannya ekstra berat. Terus untuk gondola tadi tidak beroperasi, sulit untuk
demop untuk menaikkan, mungkin bisa menurunkan. Nah, kalau untuk menurunkan gondola yang kami lakukan, saya tidak tahu menurunkan yang gondolanya model apa, karena ada beberapa jenis gondola. Yang pertama ada gondola yang paten, dan kedua ada yang temporary. Kalau yang temporary kemungkinan akan mudah karena partnya hanya kecil-kecil, bahkan partnya dibuat paling berat itu cuma 25 kilo, itu partnya. Tapi untuk gondola yang permanen itu memang harus menggunakan unit yang besar atau kalau bisa dipotong-potong apabila terlalu besar untuk gondola yang berada di rooftop. Itu saja mungkin bisa dipotong-potong menjadi lebih kecil lagi. Karena itu sifatnya kalau yang biasa terpasang di rooftop itu biasanya gondola permanen. Oke, itu saja yang bisa saya jawab. Gitu ya. Jadi gitu ya Pak Dili ya, yang harus diperhatikan. Tadi saya udah catat, cek lu ya alatnya itu overload atau tidak. Yang kedua, bagaimana pemeliharaannya, apakah penggunaannya tadi lebih dari 200 jam atau di bawah 50 jam. Kalau di atas 200 jam harus ada pemeriksaan rutin nih setiap hari nih. Betul. Yang ketiga dari sisi alam tadi ya teman-teman semua ya. Jadi cek juga alam itu juga berpengaruh juga nih kalau sering hujan, sering panas, hujan, gitu ya Pak ya. Nah, itu juga yang teman-teman harus perhatikan. Dan pilih juga nih PJK3 yang memang teman-teman tahu tuh kalau memang PJK3 tersebut sesuai atau memang uji riksa khusus di bidang tersebut gitu ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya mengenai dari Pak Eduardo. Nih, dia bertanya mengenai forklift. Sesuai dengan Permenaker 8 2020 di pasal 5, dia bilangnya forklift itu dilarang digunakan untuk tujuan lain selain mengangkat, mengangkut, dan meletakkan muatan atau barang. Ya. Bagaimana dengan forklift yang di dalamnya itu dikasih basket atau kerangkeng nih Pak? Ya, untuk plafon kerja di ketinggian sesuai dengan OSA 451 dan ANSI B51. Ada nggak toleransi Pak? Nah, B56. Ada nggak Pak toleransi forklift kita modifikasi jadi man lift kayaknya ya, jadi man lift gitu ya, dikasih basket gitu ya, kasih kerangkeng itu. Silakan Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Eduardo. Penggunaan forklift standarnya di Indonesia adalah Permen nomor 8 tahun 2020. Memang di Indonesia tidak ada tujuan lain selain untuk mengangkat, mengangkut, dan meletakkan muatan atau barang. Apabila forklift dipakai untuk mengangkat atau memuat basket atau kerangkeng, di Indonesia sekarang ini adalah hal yang dilarang. Jadi forklift di Indonesia dilarang digunakan untuk mengangkut orang. Forklift sendiri ada 3. Yang pertama industrial forklift, itu forklift yang biasa kita kenal. Yang kedua forklift yang kedua rough terrain forklift. Yang ketiga telehandling forklift. Nah, telehandling forklift ini yang masih boleh digunakan untuk mengangkat orang. Walaupun di OSA atau di ANSI P56 itu masih diizinkan, ingat Indonesia bukan Amerika. Kalau di Amerika mungkin diizinkan, di Indonesia tidak. Sama saja dengan kalau kren mengangkat beban. Di Amerika boleh karena ada kren carry picker, tapi di Indonesia dilarang. Jadi regulasi kita melarang menggunakan forklift sebagai man lift untuk mengangkat orang, karena ada unit lain yang digunakan untuk man lift, untuk mengangkat orang, baik man lift atau scissor lift atau pengangkatan yang lain untuk manusia. Oke, jadi terjawab semua ya teman-teman semua ya, termasuk kita kemarin ngebahas nih Pak materi. Saya punya ada komunitas auditor SMK 3. Jadi ketika ada
auditor kita melakukan audit, ada nih Pak yang memodifikasi. Jadi kita cari regulasinya memang nggak nemu. Regulasi tersebut ada di OSA sama di ANZI, padahal di regulasi Kemenaker sendiri belum ada. Jadi gitu ya teman-teman, kesimpulannya tetap belum diperbolehkan ya Nah, ini terkait contoh dengan lagi kalau untuk forklift ya. forklift. Kalau untuk forklift sebuah contoh, kalau kita di lapangan sering menjumpai fork itu ada extension, ada sambungan atau Disambung, sepatunya. ya, 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 Atau sepatunya. sepatunya. Ya. Jadi fork yang awalnya panjangnya cuma 1,2 meter ditambah bisa menjadi 2 meter. Itu juga menurut aturan di Permenaker nomor 8 tahun 2020 itu juga tidak diizinkan. Mungkin yang akan datang peraturan bisa berubah lagi. Oke. Ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Katpani dari Dumai tadi ya, operator loader, operator forklift tidak boleh membawa manusia apapun itu alasannya ya, Permenaker 8 2020 ya. Ini terjawab semua nih ya, banyak sekali pertanyaan yang minta ditoleransi nih Pak ya, karena di lapangan itu sering banget loader, forklift, ekskavator dikasih manusia di situ Pak untuk mindah-mindahin ya. Oke, kalau saya ngomong mungkin teman-teman nggak percaya ya, ini langsung ahlinya yang ngomong nih ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini mengenai tadi mana ya? Oke, siapa yang berhak membuat lifting plan nih Pak dari Pak Sandi Guntara? Apakah seorang ahli K3 atau ahli K3 umum itu boleh nggak berperan juga nih Pak di lifting plan-nya? Silakan Pak. Syarat untuk pembuatan lifting plan yang pertama, diketahui berat barang, diketahui posisi barang, baik barang asal maupun penempatan barangnya. Yang pertama berat barang, kedua posisi barang, yang ketiga adalah personelnya. Jadi untuk pembuat lifting plan, untuk draft siapa saja. Tapi yang namanya membuat itu kan seutuhnya. Jadi lifting plan itu dibuat dengan kerjasama. Yang pertama, tim lifting. Yang kedua, sepengetahuan owner. Yang ketiga, ada dari engineering. Jadi ada memang di biasanya yang membuat secara fisik adalah tim dari engineering. Tapi dari pihak manajemen, dari pihak tim lifting juga harus mengetahui, dan karena tim lifting yang nantinya akan menggunakan di lapangan. Apa jadinya kalau misalkan lifting plan tersebut tidak diketahui, tidak mendapat persetujuan dari tim lifting tetap tidak akan terlaksana. Jadi pertimbangannya adalah berat kapasitas kren yang ada di load chart, berat barang. Dengan melihat load chart tadi, melihat berapa persenkah barang, terus kemudian posisi barang, posisi barang asal dan posisi barang penempatan akhir. Kemudian dilihat juga beberapa parameter seperti kecepatan angin, seperti penghalang-penghalang, terus yang kemudian mungkin ada banyak orang yang bekerja di lingkungan dan parameter-parameter yang lain. Jadi lifting plan, kalau ditanya siapa yang membuat, adalah 3 komponen dari manajemen, engineering, dan tim lifting. Itu saja dari saya. Oke, jadi bukan cuma satu orang saja, tapi 3 bagian penting ini ya, Bapak ya. Otoritinya siapa orang berkompeten di sana, gitu ya. Oke, ini juga informasi juga buat Bapak Ibu semua teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau memilih ya, memilih PJK 3, ini saya langsung praktekkan saja. Bapak Ibu semua pertama, yang Bapak Ibu semua masuk ke temank3.id ya. Lalu Bapak Ibu semua cari dulu lembaga PJK 3-nya tersebut terdaftar nggak di Kemenaker. Pilih ini IPJK 3, lalu cari ke pencarian PJK 3, masukkan nama PT-nya. Misalkan Mediatama itu Mitra Dinamis yang utama nama PT-nya ya. Cek di sini konsultan, cek di sini. Nah, di sini ada
SKP atau izin-izin media tama. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini adalah pesawat angkat dan pesawat angkut ya. Ini untuk kita ngecek PJK3-nya. Nah, bagaimana dengan orangnya? Apakah lisensi atau SIO saya itu asli atau tidak? Atau misalkan kita lagi meng-hire operator. Operator tersebut membawa lisensi. Teman-teman semua masuk ke personil K3 di sini. Lalu teman-teman semua cari data personil. Nah, masukin nama dan tanggal lahirnya. Ini contoh saya punya alumni ya. Punya alumni misalkan ini alumni Forklift, kita ambil data dia namanya Pak Purwanto. Ya, saya masukkan ke sini Purwanto. Lalu Pak Purwanto ini tanggal lahirnya yaitu di 16 April 1972 ya. 16 April 1972. Kita cek ya. Nah, jadi kayak gini tampilannya ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman semua kalau ada operatornya siapapun yang masuk ke perusahaan Bapak Ibu semua, teman-teman filter ya, dicek dulu di sini ya di teman K3 atau di scan dulu barcode-nya yang ada di lisensi, muncul nggak fotonya. Nah, yang terbaru itu langsung muncul foto ya Bapak Ibu semua ya. Nah, itu untuk mendeteksi kalau dia asli atau tidak. Atau teman-teman bisa masuk ke YouTube saya untuk penjelasannya lebih lanjut ya. Ini ada mencari atau saya banyak membuat konten-konten mengenai lisensi palsu, sertifikat ahli K3 umum palsu ya, banyak sekali nih. Jadi saya termasuk konten kreator yang dibenci oleh pemalsu-pemalsu nih Pak ya. Saya kena hujatan oleh netizen katanya membunuh rezeki katanya Pak. Karena banyak konten saya ngebahas mengenai lisensi atau SIO palsu ya. Jadi itu ya teman-teman semua ya. Nah, kita langsung buka nih pertanyaan, langsung bertanya kepada pembicara untuk session ketiga kita. Oke, saya berikan kesempatan untuk Pak Bobby Marda dan Pak Irsan. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, raise hand ya, tekan tombol raise hand di bagian bawah. Silakan Pak Bobby, di-unmute terlebih dahulu Pak, silakan, atau Pak Irsan, silakan duluan. Oh, Pak Irsan dulu, silakan Pak. Tes. Perkenalkan terlebih dahulu. Oke. Ya, masuk Pak. Oke, terima kasih Kak Cideni dan Bapak Instruktur. Saya Irsan dari Semen Batu Raja. Sebelumnya saya ingin bertanya ini Pak, perihal forklift. Forklift itu kan ukuran garpunya kan katakanlah misalnya 1 meter. Nah itu untuk keperluan tertentu boleh nggak misalnya dimodifikasi, dipanjangin dengan ukuran misalnya 2 kali lipat dari ukuran standarnya. Kemudian pernah juga ada teman itu katanya sudah mencari-cari ukuran forklift ukuran garpu yang panjang, tapi nggak ketemu di pasaran ada atau tidak jualannya, sehingga dilakukan modifikasi. Itu cerita teman saya itu kan dulu. Nah itu kalau nggak ada jualannya terus dilakukan modifikasi, itu rekomendasi nggak Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Irsan. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini Pak Agus ya, mengenai modifikasi forklift yang dipanjangin garpunya Pak. Jadi 2 kali lipat dari panjang asli dari pabriknya. Silakan Pak. Oke, untuk Pak Irsan jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Karena menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tahun 2020, memodifikasi sebuah attachment pesawat angkat dan angkut itu yang pertama memang diizinkan, tapi yang pertama harus mendapat pihak modifikator, orang yang melakukan modifikasi harus mendapatkan izin dari pemerintah. Yang kedua, untuk melakukan modifikasi harus juga mendapatkan agreement dari pabrik pembuatnya. Yang ketiga, termasuk untuk memperpanjang itu tadi, kalau Anda mencari fork yang ukurannya lebih panjang, sebuah fork itu sudah ada standar tertentu. Jadi misalkan forklift kapasitas 3 ton, forknya panjang 120 cm.
itu dimanapun merek apapun juga sama. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau menggunakan bagaimana supaya lebih panjang, mungkin harus cari fork yang kapasitasnya lebih besar. Kenapa? Karena nanti akan menentukan panjangnya fork itu. Kalau dalam forklift ada istilahnya distance, jarak yang dihitung dari backrest atau sandaran belakang ke titik pusat berat barang. Titik pusat berat barang. Itu sangat menentukan dalam perhitungan load chart sebuah forklift. Jadi itu akan menentukan di tabel bebannya. Apabila forknya ditambahi, maka bisa jadi center of gravity ini ada di luar dari load chart. Kalau tidak ada di load chart berarti sama saja, walaupun Anda menggunakan forklift, kalau beban yang ada tapi tidak ada di dalam load chart berarti tidak boleh dilakukan. Jadi sama-sama mubazir juga. Tapi kalau mau modifikasi yang boleh dilakukan, misalkan memberikan pembatas atau pagar pada dinding pada tiang forklift untuk menahan orangnya, atau di atasnya selama ini modifikasi tutupnya harus terbuka, tapi supaya tidak kena hujan pakai modifikasi pakai plywood asal bisa dilepas, itu modifikasi yang diizinkan. Tapi kalau modifikasi yang memperpanjang fork itu sama dengan bukan modifikasi tapi merubah, karena harus melalui perhitungan engineering. Dan apabila nanti center of gravity tidak ada di dalam distance atau jarak center of gravity dari backrest tidak ada di dalam load chart, sama saja artinya tidak boleh dilakukan pengangkatan. Mohon maaf, saya hanya bicara secara aturan. Makanya saya bilang depan jangan bilang-bilang kalau Anda modifikasi. Oke, ini yang saya catat adalah tadi ya. Kalau mau modifikasi, pertama tanya sama pabriknya yang buat, yang kedua sama ahli angkat-angkut yang memang berkompeten yang berwenang, dan yang ketiga adalah terhadap alatnya sendiri ya. Emang alatnya bisa nggak ya untuk menambahkan garpu lagi menjadi 2 kali lipat, atau kita sesuaikan juga dengan beratnya center of gravity dari alat tersebut. Yang boleh dimodifikasi adalah bagian badannya, Pak ya. Seperti tadi pakai penutup, pakai pemberat, dan lain-lain. Oke, itu jawabannya ya teman-teman semua ya. Walaupun pasti ada yang merasa, wah ini kayaknya jawaban nih bukan yang saya inginkan nih, pasti gitu Pak ya. Oke, lanjut Pak Bobby, Marda, Pak Ismail, siapa yang duluan? Silakan. Ini semakin seru nih Pak ya. Banyak banget yang nanya nih. Silakan Pak Bobby, di-unmute dulu. Siapa yang duluan? Oh, Pak Ismail duluan. Silakan Pak Ismail. Kenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Ismail dari Python Probolinggo. Ya. Oke. Yang ingin saya tanyakan masalah hoist crane, Pak. Ya, kadang kita tuh melakukan pengangkatan pipa scaffolding dengan hoist crane. Biasanya dari lantai dasar sampai lantai 13. Dan itu kita scaffoldingnya itu kan biasanya kita masukkan ke dalam drum yang udah dimodifikasi, dikasih safety lock, dan juga bawahnya drum itu dikasih plat juga, terus dikasih sabuk juga di drumnya, jadi agar scaffolding itu tidak melorot kan. Kita naikkannya kan vertikal, Pak, berdiri ya, pipa scaffolding itu. Ya, yang saya tanyakan di sini ini, apakah penggunaan alat bantu seperti drum yang dimodifikasi itu, apakah itu benar begitu Pak? Atau ada aturan yang lain gitu? Ya, gitu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ismail. Wah, ini juga menarik nih Pak, mengenai hoist crane yang dimodifikasi, dikasih drum, walaupun drumnya dikasih platform, dikasih sabuk, dan sebagaimana supaya
si drum tadi yang di dalamnya ada scaffolding nggak jatuh atau nggak oleng. Apakah diperbolehkan Pak ini Pak? Silakan Pak Nah, Agus. pada dasarnya modifikasi apa itu kan modifikasi alat bantu angkat. Termasuk alat bantu angkat, bukan hoist crane-nya, tapi hoist crane jadinya nanti hoist crane mengangkat drum. Sebenarnya boleh, asalkan ada catatannya. Yang pertama, yang namanya alat bantu angkat itu harus dilakukan inspeksi setiap tahun. Yang kedua, memiliki safety factor minimal 3. Artinya, kalau Anda memiliki beban yang akan dimuat itu 1 ton, maka alat bantu angkat tersebut minimal memiliki kekuatan 3 kali dari beban yang diangkat. Artinya safety faktornya 3. Ini terus kemudian yang pasti aman lah. Saya yakin kalau di Python aman. Tapi itu tadi untuk lakukan inspeksi. Inspeksi untuk pembuatannya juga harus dilakukan oleh engineering. Yang pertama dari pelaksanaannya. Yang kedua kalau dia drumnya berupa memang hanya drum minyak ya kekuatannya rendah, jadi jangan dilakukan. Harus dilakukan dengan material yang benar-benar bagus. Untuk pengelasannya dari pre-weld-nya selama pengelasan jadi after weld-nya juga harus diperlakukan kan ada perlakuan after weld, pre-weld dan after weld. Itu juga harus dilakukan ada preheat-nya. Terus kemudian setelah selesai pengelasan ada inspeksi baik dengan depenetran ataupun dengan material uji yang lain. Terus kemudian dilakukan inspeksi oleh lembaga PJIK bersama-sama dengan pegawai pengawas. Dilakukan dengan mengangkat beban 3 kali dari berat beban yang akan dimuat. Berat beban maksimal. Itu saja yang saya bisa jawab. Oke, ini saya juga belajar nih Pak ya. Jadi gitu ya Pak, kalau misalkan memodifikasi hoist crane tadi ya, alat angkat tadi ya, saya ulangin lagi nih. Yang harus kita inspeksi dari sisi pelaksanaannya, yang kedua dari sisi material yang digunakan, harus material khusus, pada saat pengelasannya juga, pre-weld, after weld, ataupun pada saat pengapiannya juga dicek. Lalu dicek ulang lagi oleh PJIK atau pihak lembaga independen dengan menambahkan 3 kali bebannya ya gitu ya Pak ya, faktor safety-nya adalah 3 ya. Itu ya Bapak ya. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Dita Sutanto, Pak Imade Dharma, Pak Kulberson Mamahid, Pak Peter Rumopoa, silakan. Yang duluan. Semakin banyak nih. Oh, oke, Pak Peter dulu. Silakan Pak Peter. Ya, terima kasih kesempatan Pak Kak Deni. Ini Pak Agus, ini kan tadi pertanyaan kan faktor kecelakaan kerjanya itu disebabkan Ntar. Bapak dari mana nih? Dari mana dulu? Kenalin diri dulu dong. Dari perusahaan apa? Dari Manado. Ya, Pak Agus. Manado. Mau tanya ini faktor kecelakaan kerjanya kan tadi yang Bapak sebutkan itu karena kecerobohan personal ya Pak ya? Ya betul. Sudah pasti kan pencegahannya itu kan sudah pasti itu melalui administratif atau safety induction. Nah, bagaimana itu safety induction-nya itu lebih efektif karena yang kita tahu ya Pak ya, mungkin karena operatornya yang mungkin pola pikirnya yang mengabaikan itu unsafe act ya. Itu aja Pak pertanyaannya. Nah, oke, terima kasih Pak Peter Mopa. Jadi pertanyaannya bagaimana membuat safety induction yang efektif sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat faktor manusia unsafe action. Silakan Pak Agus. Untuk ini yang mohon maaf ini saya hanya bicara tentang pengalaman. Kalau tentang safety induction, hanya saya tidak mengambil teori dari manapun, tapi saya ngambil dari pengalaman.
yang penting kalau kita melakukan safety induction, yang pertama adalah kita membina hubungan personal antara yang memberi safety induction sama para peserta safety induction. Biasanya yang berlaku di lapangan, safety induction itu seperti ceramah. Didengar silahkan, nggak didengar juga monggo. Tapi kalau saya lakukan hubungan personal yang lebih dekat, kedekatan personal untuk safety induction, atau mungkin kalau Anda lakukan di lapangan, bukan hanya safety induction, mungkin Anda bisa digunakan untuk toolbox meeting kalau pagi. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, hubungan personal, kedekatan personal. Yang ketiga, contoh. Seseorang itu akan lebih enak kalau diberi contoh. Kemudian dalam pelaksanaannya lebih banyak ke persuasif. Jangan terlalu mengedepankan sanksi atau hukuman. Itu yang sering kami laksanakan di proyek-proyek dari tahun ke tahun. Ya alhamdulillah dari tahun 90 sampai sekarang masih sering. Itu saja yang saya bisa lakukan, karena saya kalau ngambil teori apapun akan bisa dibantah. Teori manapun, siapapun ahlinya akan bisa dibantah. Karena ini yang jelas hubungan antar personal ini tadi. Oke, silakan Mas Denny, mungkin ada tambahan. Ya, saya nambahin sedikit Pak. Jadi setelah safety induction, sebisa mungkin ada evaluasi Bapak Ibu semua ya. Jadi tidak hanya satu arah saja, dari kita minta juga dari pihak yang mendengarkan apa yang kita berikan tadi, kita kasih evaluasi, memenuhi nggak apa yang kita sampaikan tadi, dia sudah menerima sampai berapa persen. Nah, ada keberterimaan misalkan 65% atau 70%, baru bisa dia dapat safety pass. Nah, itu setelah safety induction. Beberapa perusahaan juga melakukan hal itu. Dan dijelaskan juga seperti Bapak tadi ya, pendekatan persuasif ya, tapi kadang juga namanya manusia Pak, harus juga dikasih tahu apa reward dan punishment gitu Pak ya, kalau melanggar dari aturan-aturan dalam sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Pertanyaan satu lagi dari Pak Imade Dharma, Pak Kulbertson Mamahit. Silakan. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Silakan di unmute. Pak Dita, silakan Pak Dita. Silakan Pak, kenalkan diri terlebih dahulu Pak Dita. Ya, halo Pak. Ya. Ya Pak, saya dari izin ya Pak, geothermal. Ya. Oke Pak, jadi saya pernah ada dalam kondisi waktu proyek pipeline Pak ya. Dia harus lowering di tengah sawah dan itu nggak memungkinkan kren itu untuk menurunkan pipa. Dan itu harus menggunakan eskavator. Nah, maksud saya apakah bisa jika kita apa istilahnya pasang PTS modifikasi untuk load test dengan beban 2 ton, apa sebenarnya gimana Pak? Apa dibolehkan atau gimana Pak? Kalau tidak ada cara lain untuk menurunkan pipa itu selain pakai eskavator? Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Dita. Oke, jadi eskavator untuk melakukan load test Pak. Silakan Pak. Nah, ini sebenarnya sudah di luar prosedur ya, menggunakan eskavator untuk lifting. Tapi ini, mohon maaf, saya juga pernah melakukan di daerah Bayong Lencir, Musi Banyuasin. Di situ daerahnya berlumpur, di atas sebuah bukit kecil, kren nggak akan bisa sampai, datang ke situ juga tidak akan bisa. Yang utama adalah sebelum kerja ada permit to work, PTW, ada izin permit to work dari pimpinan. Yang kedua, buatkan, karena pekerjaan itu boleh dibilang temporary dan sangat darurat, dan pasti tidak ada SOP-nya, maka Anda buatkan JSA. Kemudian setelah Anda buatkan JSA, Anda juga personel yang ada di situ harus dipilih
benar-benar personel yang qualified. Dan kemudian ada satu orang penanggung jawab. Itu yang seperti kami lakukan. Ini dalam teori juga susah saya cari, tapi saya pernah lakukan di Bayung Gelincir sana, di reknya Repsol. Seperti itu. Kita buat permit to work atau PTW, yang kedua kita buat JSA, kita pilih personel yang benar-benar qualified, yang keempat adalah ada seorang menjadi penanggung jawab. Kalau di perusahaan bisa di bawah langsung pengawasan company man, di rek-rek itu biasa diawasi oleh langsung company man atau rig sub atau superintendent rig, ataupun langsung dari safety department. Itu yang penting harus ada. Itu tadi. Itu saja yang bisa saya jawab. Karena kalau kita bicara tentang hal yang emergensi seperti ini, dalam teori saya tidak pernah mendapatkannya. Kalau ekskavator boleh dipakai ngangkat, ya memang secara aturan tidak bisa, tapi ya mau bagaimana lagi. Oke, jadi kita kembalikan ke pengendalian risiko ya. Kalau teman-teman ingat hierarki pengendalian risiko ya. Ada yang namanya engineering control, administrasi, dua itu yang dipakai ya. Kita modifikasi ya. Lalu kita administrasi JSA, work permit ya, termasuk juga SOP-nya mengenai MOC, manajemen of change terkait dengan alat tersebut. Oke, sudah pukul 3. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Silakan Pak Arief. Oke, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Agus. Nampaknya seru ya untuk diskusi kita siang hari ini. Masih ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab nanti next pertemuan. Buat teman-teman, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita closing pada siang hari ini, sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita, Bapak Agus Susiantara. Oke, terima kasih teman-teman. Saya berterima kasih pada teman-teman juga pada Media Tama. Yang penting dalam kita bekerja, kita selalu hati-hati. Dalam bekerja, jangan Anda puas dengan apa yang sudah Anda peroleh. Jadilah orang yang berilmu. Untuk mencari ilmu, ada 3 yang saya berikan pada Anda. Yang pertama, untuk mencari ilmu, mungkin bagi Anda yang paham bahasa Jawa, isin gak kisenan, dablek iku arek, serakah iku gagah. Siapa yang pemalu tidak akan mendapat ilmu, siapa yang serakah ilmu dia yang akan berhasil, dan siapa yang gagah, yang serakah terhadap ilmu, siapa yang malas tahu terhadap malas tahu artinya siapapun yang ngajari kita terima, dan kita harus serakah terhadap ilmu supaya kita bisa gagah. Itu saya dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Pak Agus Susiantara. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir. Jangan dulu kemana-mana Pak Agus dan juga teman-teman. Kita akan bagi-bagi door prize. Siapakah yang akan mendapatkan door prize pada siang hari ini? Oke, sebentar. Saya akan buka terlebih dahulu siapakah yang akan mendapatkan door prize 1 buah buku regulasi undang-undang K3. Oke, nanti buat teman-teman yang namanya ada ya, tercantum, silahkan klik raise hand. Oke, kita putarkan. Siapakah yang akan mendapatkan 1 buah buku undang-undang regulasi? Selamat kepada Nur Agustina Al Husaini, ada? Oke, ada. Baik, selamat kepada Ibu Nur Agustina Al Husaini mendapatkan 1 buku Undang-Undang Regulasi K3 persembahan dari Media Tama Academy. Terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman bisa hadir lagi di acara webinar kolega Sabtu depan, dan tentunya masih di jam 13.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan temanya yaitu pentingnya K3 dalam pekerjaan pada ketinggian. Nah, pastikan teman-teman hadir. Dan saya akhiri, saya Arief Purwadana. Saya Denny. Dan saya Agus Susiantara. Mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, Pak Denny. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih.